Tapi ada 9 skema ya yang ditawarkan. Satu skema itu NBKM khusus UPN sendiri. Kalau NBKM versi Mendikbud itu ada 8. 8 tambah 9. Tambah 1 jadi 9. Nah, yang perlu Anda ketahui, MBKM ini adalah kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek ya, untuk mengadakan kuliah atau memperoleh ilmu melalui jalur di luar kampus. Masuk kuliah, Anda bisa kuliah di luar UPN dan MBKM itu maksimal hanya 40 SKS. Jadi dia bisa 2 semester. Nah, karena 1 semester itu dikonversikan maksimal ke dalam 20 SKS. Nah, Anda harus mengambil konversi itu sebanyak 20 SKS. Tidak boleh kurang. Dan tidak boleh lebih. Ya. Jadi ketika Anda sudah semester 7, ini kebetulan semester angkatan 20 itu baru semester berapa ini? Semester 5 ya? 6? 5 naik 6, Pak. 5 naik 6. Nah, di semester 6 ini Anda oke, masih boleh ya, masih bisa 20 SKS. Tapi nanti kalau udah semester 7 di ujung gitu ya, atau semester 8, Anda tinggal beberapa mata kuliah, misalnya tinggal 2 mata kuliah, yang lainnya skripsi atau KKN, nah itu nggak boleh. Bisa ngambil MBKM. Karena ya, jadi MBKM itu harus 20 SKS. Karena kalau di bawah 20 SKS, Anda tidak dihitung mengambil MBKM. Ya, kampus ini misalnya itu diberi target ya, target capaian kinerja. Prodi itu diberi target capaian kinerja. Capaian kinerjanya misalnya nih ya, misalnya 1 semester harus ada 20 mahasiswa yang mengambil MBKM, 20 mahasiswa. Tapi karena 20 mahasiswa itu konversinya tidak 20 SKS, maka MBKM-nya tidak diakui. Capaian MBKM-nya tidak diakui. Yang diakui hanya mereka yang dikonversikan sebesar 20 SKS. Tapi tidak semua skema MBKM itu 20 SKS. Ada yang cuma 12 SKS. Seperti Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu hanya 12 SKS, tidak 20 SKS. Tapi lainnya yang skema yang lain, magang industri, kemudian studi independen, MSIB, magang dan studi independen itu 20 SKS. Lalu pengabdian masyarakat yang terstruktur, tidak hanya seperti KKN yang cuma 2 bulan atau 1 bulan, tapi ini pengabdian terstruktur yang selama 6 bulan. Misalnya
membentuk atau membuat desa wisata di sebuah wilayah. Nanti melibatkan banyak orang, yang melibatkan banyak ilmu dan seterusnya, itu bisa dinilai menjadi 20 SKS. Kemudian juga ada riset penelitian yang dihargai 20 SKS. Tapi risetnya adalah riset yang terstruktur, jelas. Ya, tujuannya adalah untuk output-nya itu jelas nanti untuk pengembangan sebuah kota atau pengembangan desa wisata, pengembangan sebuah wilayah dan seterusnya. Contoh misalnya kayak di Malang itu kan ada kampung warna-warni itu ya, yang di pinggir sungai, hampir kayak di Code. Sebetulnya sudah kalah dulu sama Code ya. Code itu penataan bantaran sungai Kali Code itu dulu yang mempelopori adalah Romo Mangun. Dulu Kali Code itu kan pusatnya preman gitu ya. Tempat preman itu, tempat gelandangan, kumuh pokoknya. Tempatnya kumuh, kemudian rawan kriminalitas dan seterusnya. Tapi oleh Romo Mangun disulap menjadi wilayah yang baik, bagus, enak untuk ditinggali, kemudian kriminalitasnya tidak ada, ya, pelacuran tidak ada, menjadi tempat yang sehat, kalinya juga bersih, bahkan rumah-rumahnya juga ditata bagus untuk wisata. Nah, itu kemudian konsep semacam itu ditiru di Malang. Kebetulan yang di Malang itu adalah mahasiswa komunikasi, jurusan komunikasi UMN ya, Universitas Muhammadiyah Malang, yang membuat sebuah wisata, penataan wilayah yang kemudian jadi objek wisata dengan dicat berwarna-warni itu, sehingga menghasilkan per bulan aja tiket masuknya bisa sampai 2 miliar itu. Itu karya pengabdian mahasiswa. Nah, semacam itu, karya-karya semacam itu nanti bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Tentunya tidak bisa dikerjakan hanya 1-2 orang. Ya, dikerjakan oleh, misalnya ini satu batch ini ada berapa ini? 40 orang. Bisa kalau mengerjakan proyek yang besar seperti itu. Itu dianggap sebagai MBKM. Nah, contohnya seperti itu. Jadi MBKM itu tidak bisa nanggung-nanggung. Anda hanya cuman kuliah ke luar UPN juga begitu. Sebaiknya jangan nanggung-nanggung kalau cuma satu mata kuliah ngambil di ITB atau satu mata kuliah ngambil di ITB, mungkin nggak mau ya kalau ITB yang lain lah. Itu nggak dihitung sebagai MBKM. Nah, tapi kalau Anda kuliah di Korea ya, kayak kemarin kakak kelasmu itu si Monica sama Rajendra itu kuliah di Korea selama 1 semester lewat program IISMA itu. Nah, itu boleh diakui sebagai 20 SKS. Meskipun di sana nggak ngambil 20 SKS, kuliah di Korea itu paling cuma berapa mata kuliah gitu ya. Nggak salah 5 atau 3 atau 4 mata kuliah. Tapi di sini nanti dikonversi 20 SKS. Karena 1 semester juga di sana. Ini semua masih dibiayai oleh TI. Berangkatan, tiket, biaya hidup, asuransi, dan seterusnya. Itu masih dibiayai oleh TI ke luar negeri. Maka dari itu saya berharap ada beberapa di antara Anda itu yang mengambil MBKM yang skema kuliah IISMA itu di luar negeri. Bebas dimanapun, di Eropa boleh, di Jepang boleh, di Amerika juga boleh, di Korea boleh, ya, itu semua ditanggung biayanya oleh pemerintah. Cuman ya memang seleksinya agak berat yang ISMA, tapi nggak apa-apa dicoba. Saya yakin Anda
mampu ya. Itu jadi catatan saya pertama, Anda kalau mau mengambil MBKM konversinya harus 20 SKS. Kalau tidak 20 SKS, Anda tidak dihitung untuk MBKM-nya. Nanti yang rugi saya ya, prodi yang rugi kalau nggak sampai 20 SKS karena Anda tidak dihitung sebagai prestasi prodi gitu ya. Itu diukur prestasi capaian kinerjanya memadai ya, cuman kurang dari 20 SKS. Nah, kemudian mata kuliah apa yang dikonversi? Mata kuliah yang dikonversi untuk sementara ini adalah mata kuliah yang diambil di semester ini. Di semester 6 ya, yang dikonversi yang di semester 6. Ya. Jadi kalau Anda di semester ganjil sebelumnya IPK-nya bagus dan bisa memiliki kesempatan ambil 24 SKS, tapi karena yang dikonversi cuma 20 SKS, ya Anda rugi 4 SKS memang. Tapi Anda memperoleh pengalaman, memperoleh ilmu tambahan yang saya kira melebihi dari 24 SKS, apalagi dari 4 SKS. Karena kemarin saya dengar dari beberapa yang magang MBKM itu ditawari untuk melanjutkan kerja di tempat magang. Nanti setelah selesai magang atau setelah selesai lulus kuliah. Itu kan menguntungkan. Anda punya jaringan, kenalan, Anda punya wawasan yang bertambah tentang dunia industri, tentang dunia kerja. Saya kira jangan dipikir rugi 4 SKS. Rugi 4 SKS itu enggak seberapa. Ya. Meskipun Anda nanti tetap harus ngambil mata kuliah yang belum dikonversikan. Kalau Anda ini, ya ini kalau Anda hati-hati ya, Anda sudah semester 6, yang semester 7 nanti sebetulnya masih punya kesempatan kan untuk MBKM, tapi Anda lihat yang dikonversi berapa. Kalau di bawah 20, ya mending nggak usah. Ya, itu nanti nggak diakui sebagai capaian kinerja MBKM dari prodi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini coba saya share ya saya dapat dari, tolong share screen-nya Mbak Nurrohmah. Saya belum bisa share. Sebentar. Oke. Nah ini besok gede ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, tapi samar-samar ya. Ya lebih besar ya ini ya. Persyaratan mahasiswa. Nah, ini kan mahasiswa yang berasal dari program studi terakreditasi, Anda nggak masalah. Mahasiswa aktif jenjang sarjana, Anda nggak masalah. Mahasiswa paling rendah berada pada semester 5. Nah, ini kan
Ya, sudah semester 6 berarti boleh. Semester 5 juga boleh. Yang semester 5. Mahasiswa yang telah lulus seleksi, ya nanti Anda diseleksi. Mahasiswa diverifikasi administrasi, nanti diverifikasi. Nah, perguruan tingginya menyelenggarakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita mengadakan itu ya. Oh, ini yang dua penelitian riset ya. Sorry. Yang kiri ini, yang ini magang. Yang ini riset. Jadi riset itu juga ada ya. Karena ini sama BRIN ya. Kemudian ini alurnya. Oh, salah loh. Bentuknya kayak ini. Ya, ini alurnya ada 9 alur gitu ya. Perguruan tinggi mengirimkan surat pengantar pendaftaran mahasiswa. Mahasiswa mengirimkan atau melakukan pendaftaran 27 Desember sampai 14 Januari atau 13 nih? 13 Januari. Oh, ini magang yang anu ya ini ya. Magang yang pakai BRIN ya. Yang riset nih, sorry ini yang riset. Bukan yang magang industri. Kalau magang industri saya kira Anda sudah tahu ya. Syarat-syaratnya apa, pendaftarannya kapan. Ya. Ini yang ini tadi. Melakukan kerja non riset, magang dan riset itu sendiri. Ya, ini nanti tanggal-tanggalnya tolong dicatat dengan baik. Ya, seleksinya mulai 13 sampai 20 Januari. 20 sampai 27 Januari melakukan seleksi substansi. Dan seterusnya. Anda sudah tahu sendiri ya tanggal-tanggalnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah 70. 68 peserta. Wah, ini kalau ikut magang semua, nanti prodi jadi sepi nih. Nggak ada mahasiswanya, pada pergi semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Rehan. Itu kan misalnya kita punya kuota 24 SKS, terus habis itu yang kita konversikan 20. Nah, kalau misalnya kita KRS-an 24 SKS ambilnya, terus kita konversikan 20 SKS-nya itu bisa nggak ya, Pak? Maksudnya gimana? Poinnya belum saya tangkap ya. Jadi kan nanti kan kita ambil KRS-an juga kan, Pak. Nah, misalnya saya punya kelebihan ambil 24 SKS. Tapi saya juga ikut MBKM, nanti saya konversikan 20-nya, 4 SKS-nya nanti saya tetap kuliah di kampus gitu, bisa nggak ya, Pak? Pada prinsipnya itu nggak bisa. Pada prinsipnya ya. Ketika Anda magang, Anda itu tidak boleh ambil kuliah. Ya. Pada prinsipnya. Tetapi, ya ini tetapinya. Kalau Anda bisa kuliah online, mungkin bisa. Tapi kalau nggak bisa kuliah online, nggak bisa. Nanti kalau fokusmu terpecah ke kuliah, capaian pembelajaran di magang itu nggak tercapai.
magang itu harus kamu capai sepenuhnya melalui kegiatan-kegiatan tugas-tugas kerjaan yang harus kamu selesaikan. Kalau kamu terpecah dengan kuliah, cuma gitu ya, sia-sia nanti. Kamu perhatiannya terpecah. Itu kenapa kok kemudian tidak boleh mengambil mata kuliah. Begitu ya, Dev. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Pak, saya bertanya, kan saat ini saya mau masuk ke semester 8, sementara tadi Bapak bilang kalau udah semester 8, kalau SKS-nya sudah tidak 20 lagi, itu kan bisa merugikan prodi karena tidak terhitung MBKM jadinya. Nah, berarti itu sama sekali tidak boleh mendaftar, meskipun merugikan prodi, atau sebenarnya tetap boleh gitu Pak, cuman memang nggak kehitung MBKM di prodi gitu, tapi kan mungkin aja bisa tetap menguntungkan buat individunya meskipun nanti skripsinya terhambat gitu. Itu gimana ya Pak? Sama sekali nggak boleh daftar lagi atau gimana? Kalau semester 8 itu kan nggak ada mata kuliah yang diambil. Tinggal skripsi doang ya. Iya benar. Berarti nggak bisa dikonversikan dengan apa-apa kan? Kalau emang nggak pengen sengaja gitu Pak, nggak usah dikonversi, nggak apa-apa gitu. Yang penting pengen dapat pengalamannya aja gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, Mbak. Kenapa? Karena semangat dari MBKM magang itu kan supaya mahasiswa mendapat ilmu dari industri atau pekerjaannya. Ya, kalau mungkin Anda sudah ikut MBKM yang dulu pernah ikut? Nggak Pak. Belum. Ya, jadi kalau untuk mencari pengalaman itu bukan MBKM. Silahkan nanti Anda mandiri saja boleh, tapi di luar tanggung jawab kampus. Itu ya. Jadi kampus tidak akan memberi surat pengantar atau apapun, yaitu personal Anda saja. Silahkan kalau mau, boleh. Ya. Tetapi kalau mau lewat kampus kan ada juga magang reguler itu ya, yang wajib juga job training. Nah itu pakai job training juga boleh. Cuman kalau job training kan bukan MBKM dan tidak dibiayai oleh negara. Jadi untuk yang semester 8 ya mohon maaf sudah tidak boleh ikut MBKM lagi. Karena sudah tidak ada yang bisa dikonversikan. Kalau tetap mau ikut magang, silahkan, tapi di luar tanggungan kampus. Udah itu kemarin yang mau magang sampai 3 kali. Boleh, karena maksimal kan cuma 40 SKS. Mau 3 kali ya di luar tanggungan kampus, tapi bukan MBKM. Tapi ya magang keinginan sendiri. Kampus tidak akan mengeluarkan surat apapun ya, karena itu bersifat personal. Kalau yang programnya kampus kan yang ini MBKM 2 semester 40 SKS dan program job training reguler yang 2 bulan itu berapa itu 3 SKS juga atau SKS ya job training. Itu Mbak Patricia. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain ada? Izin bertanya Pak, kalau misal iya Pak, kalau saya ikut MBKM kan misalnya di semester 6. Nah kalau untuk semester 7 kan ada job training. Berarti kalau ikut MBKM aja, tapi kalau job training itu nggak usah diambil apa tetap ikut lagi apa? Job training itu bisa dikonversikan, Mas.
Jadi Anda tidak lagi mengambil job training. Job trainingnya ya masuk di MBKM itu. Sama misalnya studi ekskursi, nanti bisa dikonversikan di situ. Itu ya, Mas Ferdi. Oke, Pak. Kalau job training itu ada ketentuan SKS-nya berapa, Pak, yang diambil? Job training itu kalau nggak salah, lupa ya, aku 2 apa 3, terus apa 2 ya, Pak? 2 SKS kayaknya. 3 SKS, Pak, kalau nggak salah. Kalau Oh, tidak job salah. training 3 ya? Ya, 3 3. berarti. 3 SKS, Mas Ferdi. Ada lagi? Okvi? Oke, Pak, terima Ya. kasih. Ya. Ya, tadi ada yang mau tanya itu siapa tadi ya? Halo, bahkan siapa yang mau tanya lagi? Pak, izin bertanya. Ya, Naila, silahkan. Semisal kan job training itu bisa dikonversikan dari MBKM. Kalau gitu nanti pas input KRS semester, kan saya naik semester 6, berarti pas input KRS semester 6 saya masukin job training ke KRS semester ini, Pak? Iya, iya. Jadi Oh, mata kuliah yang akan dikonversikan sebanyak 20 itu dimasukkan di KRS Anda, di CPIS. Kalau nggak dimasukkan, nanti nggak ada nilainya itu. Anda tetap harus mengambil mata kuliah sebanyak 20 SKS di semester ini. Di baik, Pak. CPIS. Nanti pas input Anda ambil itu. Baik, Pak, makasih. Yang lain? Cukup? Pak Arif izin bertanya. Ya, silakan. Ini teman saya ada yang nanya lewat saya, katanya matkul semester ganjil itu boleh di-input di semester genap tidak ya, Pak? Goal semester ganjil. Ya nggak keluar nanti. Kalau di input ya nggak bisa loh. Karena nggak keluar kan. Biasanya matkul itu keluar ya yang semester genap, sama-sama semester genap kan. Semester 6 nanti yang keluar ya semester 4, semester 2 gitu. Kalau yang semester ganjil ya keluar di semester ganjil nanti. Nggak bisa diinput. Berarti yang matkul job training itu tuh kalau mau di-input ke KRS sekarang itu kan sekarang kita di semester genap ya, Pak. Sedangkan matkul job training itu tuh di semester 7, Pak. Itu jadi bagaimana ya, Pak? Job training di semester 7. Ya Iya. nanti kamu inputnya di semester 7. Oh, berarti tidak bisa di-input pas sekarang kita mau konversi di magang yang batch 4 ini, Pak? Ya nanti keluarnya kan semester 7. Jadi gini, nanti sebelum kamu berangkat, kamu identifikasi dulu apa mata kuliah yang akan dikonversikan. Konsultasi dengan saya lah atau dengan dosen pembimbing nanti. Nah, inputnya itu 20 SKS sudah termasuk
job training. Meskipun keluarnya ganjil, nanti Anda keluar ganjil juga gitu. Apa namanya? Job trainingnya akan keluar pada saat semester 7 konversinya. Atau gini, kan mata kuliah yang dikonversi itu yang dikonversi semester ini. Yang mudahnya gitu aja lah. Semester 6 ya mata kuliah semester 6 aja yang dikonversikan. Jadi kamu ikut MBKM lagi yang dikonversikan job training. Atau kalau nggak mau dikonversikan ya kamu ikut job training reguler di semester 7. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Cukup? Mau bertanya, Pak, izin bertanya. Ya, Umi silakan. Kemarin sempat dengar kalau misalnya MPK itu nggak bisa dikonversi ya, Pak? Ya, betul. MPK itu sama skripsi, sama KKN ya. Kalau untuk magang itu KKN masih belum bisa. KKN bisa dikonversi dengan Indonesia Mengajar. Nah, itu bisa. Itu Mbak Umi. Nah, kalau untuk semester 6 ini kan kita harus apa ya? Semester 6 ini jadwalnya kita ambil MPK 2 ya, Pak. Nah, itu berarti gimana ya, Pak? Tetap ambil terus kuliah atau gimana? MPK 2. MPK 2 itu nggak bisa dikonversi ya. Kan kalau nanti kamu ambil lagi di semester 8 kelamaan ya? Iya, Pak, kelamaan, Pak. Iya, Pak. Kelamaan, Pak. Kamu harus menunda ya 1 tahun ya keluar. Terus MPK 2 itu semester 6 ya keluarnya ya? Iya, Pak. Bukan Iya, Pak. semester 4, enggak ya? Oke, semester 6 nah ini yang jadi problem itu. MPK 2 nggak bisa diambil ya di semester 8 ya. Ya, pokoknya yang semester ini diambil dulu aja ya, termasuk MPK 2. Nanti kalau input diambil aja. Nanti coba jalan keluarnya seperti apa. Karena kalau tidak Anda ambil, nanti Anda harus ngambil di semester 8 kan. Nah, itu terlalu berisiko ya. Tahun berarti Anda. Oke. Nanti diikutkan saja. Anda ngambil input, Anda ambil di semester 6 ini aja, MPK 2 ya. Jangan ditinggal. Jadi inputnya nanti gini, inputnya nanti Anda ambil 24 SKS. Misalnya yang dapat jatah 24 SKS atau 22 SKS. Itu diambil semua aja, maksimal diambil. Perkara nanti urus kuliah atau apa ya nanti urusan belakang. Daripada nanti Anda nggak ambil, malah Anda nggak bisa punya kesempatan untuk mengikuti kuliah di semester ini kan, mata kuliah itu. Nah, nanti diambil aja semua. Tinggal nanti kita pilih konversinya di apa saja itu ya. Cuman ya itu nanti kalau ketahuan dikti memang kemudian jadi masalah. Nggak jadi masalah ketika Anda magangnya di Jogja saja gitu kan, dan
dan online atau hybrid itu lebih enak sebetulnya. Iya itu, kalau Anda ke Jakarta offline, nah itu agak susah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Izin tanya lagi, Pak. Saya mau tanya boleh, Pak? Boleh, Febru. Kira-kira ada nggak, Pak, tanggal pastinya buat kepastian yang MPK itu dikonversi atau enggak? Apa ada tanggal pastinya dari Bapak gitu? Kira-kira kapan terakhir gitu atau enggak? Deadline dari keputusannya? Nah, itu kalau deadline keputusan itu karena kemarin memang sudah diputuskan ya, itu kan harus diputuskan bersama ya, rapat juga pagi. Gini aja, daripada kamu nunggu, kamu ambil aja nggak apa-apa. Ya. Semester 6 ini diambil MPK 2. Ya. Nah, karena gini, kemarin itu megang MBKM itu memang idealnya untuk semester 5 dan semester 7. Mata kuliahnya bisa dikonversi karena mata kuliah konsentrasi ya itu ya. Mulai 5 itu konsentrasi sehingga pas itu Anda dapatkan di dunia industri kan kalau yang magang. Ya, tanggal pastinya belum ada Mas, saya belum bisa memastikan itu. Ya, karena itu nanti harus diputuskan bersama itu. Itu ya Mas Febru. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin Tapi yang antisipasinya tetap Anda ambil aja di semester oke. Terima kasih, Pak. MPK-nya itu. Ya mungkin kalau saya boleh saran, Pak, kalau misalkan nanti dirapatkan lagi, ya mungkin bisa diusulkan gitu untuk MPK 2-nya online bagi beberapa mahasiswa yang MPKM gitu, Pak. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, kalau online itu kan gini, nanti kan MPK itu kan mata kuliah yang metode pembelajarannya kan project ya, project based learning karena dia harus menghasilkan project proposal penelitian gitu. Nah, mungkin bisa lebih biasanya kan kalau project itu pertemuan di kelasnya separuh, kemudian mengerjakan projectnya separuh semester setengah semester sebelum UTS untuk teori, setelah UTS itu untuk mengerjakan proyek itu berupa pembuatan proposal, tapi yang kualitatif, proposal yang kualitatif karena MPK 2 itu kan metodenya metode kualitatif. Ya nanti kita coba lihat Febri bagaimana enaknya itu ya. Kalau misalnya tidak bisa dikonversi, Anda tetap kuliah MPK 2 itu. Cuman kuliahnya ya bentuknya project based learning itu. Dan sebagian mungkin online. Kalau saya nggak bisa mewajibkan dosen itu harus online semua untuk mereka yang MBKM karena alatnya kan memang belum support ya. Itu kalau alatnya sudah bisa support untuk hybrid yang kuliah di kelas, yang di luar kuliah di luar, tapi waktunya sama gitu.
agak sulit terlaksana karena alatnya belum support. Kamera-kamera di kelas itu ternyata pengadaannya kemarin terhambat sebab dia harus import. Kameranya harus import, sedangkan negara itu sekarang nggak memperbolehkan alat-alat import dari luar negeri, harus DPDN, harus lokal ya, dalam negeri. Misalnya kita butuh komputer spek tinggi, adanya di Singapura, itu nggak boleh diimpor gitu, karena kandungan lokalnya nggak ada, harus ada kandungan lokalnya. Begitu kemarin hambatannya seperti itu. Karena kuliah hybridnya belum bisa terlaksana. Sebenarnya kalau kuliah hybrid terlaksana enak, gitu kan. Ada sebagian yang remote dari tempat-tempat yang jauh kuliahnya, ada yang di kelas. Begitu. Nah sekarang karena kuliah hybrid nggak memungkinkan ya, kalau online online semua, kalau offline offline semua kan. Nggak bisa sebagian offline, sebagian online. Itu merepotkan dosennya. Harus 2 kali kuliah kan nanti. Itu Mas. Tapi kesempatan online kan ada 4 kali. Seperti yang semester lalu kan 4 kali boleh online dosen itu. Cuman itu kan keputusannya ya di dosen, kapan dia mau online, kapan dia offline. Sepakatan aja dengan mahasiswa kan. Itu. Intinya sekarang gini aja, Anda tetap ambil MPK 2. Nanti kalau input tetap diambil. Jangan sampai tidak diambil. Nanti malah Anda kehilangan kesempatan. Ambil aja secara utuh semua mata kuliah yang harusnya Anda ambil di semester 6 ini. Lalu kemudian ambil MPKM. Atau apapun lah formulanya. Nah, tapi kalau yang riset, tadi kan ada yang riset itu. Kalau yang kegiatannya riset, itu aktivitasnya riset boleh. MPK 2 dikonversi boleh. Tapi memang dia riset kan. Kayak Indonesia Mengajar, Indonesia Mengajar karena ada pengabdian, maka KKN boleh. KKN itu CPL-nya kan sebetulnya pengabdian kepada masyarakat. Ya, bukan pada industri, tapi kepada masyarakat. Kalau Indonesia Mengajar kan jelas dia mengabdi ke masyarakat kan. KKN bisa dikonversi. Cuma dengan kegiatan riset, ini ada aktivitas riset, itu otomatis MPK bisa dikonversi. Jadi tidak semua aktivitas MBKM itu tidak bisa mengkonversi MPK ya. Nanti misalnya mungkin ya Anda magang industri dan kemudian Anda ditempatkan di bagian yang melakukan riset-riset, ya, mungkin bisa juga dikonversi, maka dilihat anunya juga kan. Dilihat CPL-nya, capaian pembelajarannya di industri itu Anda ngapain saja nanti. Maka nanti kan di bagian akhir dari laporan itu kan saya minta Anda untuk bisa menjelaskan kalau mata kuliah tertentu dikonversi itu di pekerjaannya apa bentuknya gitu. MPK misalnya bisa dikonversi ketika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan riset di perusahaan itu. Kan? Misalnya riset produk atau riset audiens, pasar gitu kan. Marketing itu sebelum menentukan kebijakan marketing kan dia melakukan riset dulu, riset pasar dulu misalnya. Kalau ada riset pasar di perusahaan itu kegiatannya, ya maka Anda bisa mengkonversi MPK. Itu. Ada yang lain? Silakan. Tadi izin bertanya Pak. Ya. Untuk terkait MPK. Pak, saya izin bertanya boleh? Bentar, Ferdi dulu. Tadi saya bertanya yang terkait MPK untuk diambil.
Nah, jadi kalau tadi misalnya kalau kita udah konversi MBKM-nya itu kan 20 SKS. Tapi kalau magangnya kan kerja WFH ya. Nah, kalau untuk mata kuliah yang nggak dikonversi itu tetap dijalani atau enggak ya, Pak? Kalau secara aturan itu tidak dijalani. Ya, dijalani yang tidak dikonversi itu. Karena kalau dijalani kan membebani Anda dan Anda tidak fokus. Itu tujuannya. Tapi kadang kan apa namanya magang itu ada yang online ya. Online kan mungkin masih bisa gitu kan, kalau online sambil kuliah kan masih bisa. Itu sebetulnya ya kayak Anda boleh nggak pakai helm selama nggak ketahuan polisi gitu. Tapi kalau ketahuan polisi ya nanti kena tilang kan gitu. Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan ya kamu langgar aja, enggak bisa saya seperti itu kan. Justru saya mengatakan seperti itu ya. Yang saya katakan ya kamu harus taat aturan gitu ya. Nah, nanti kalau ketahuan itu kamu nanti bisa ditegur gitu kan. Ya harusnya nggak kuliah, magang itu udah kuliah, dia full fokusnya di kerjaan di magangnya itu. Jadi kalau masih kuliah ya itu Mas. Atau ya kalau kamu mungkin ya Anda kuliah MPK 2 misalnya ngambil, terus Anda ketemu dosennya saya MPKM gitu. Boleh nggak saya minta tugas-tugas saja, nah, misalnya begitu ya, itu kan kebijakan dosen. Oh ya nggak apa-apa, kamu kasih tugas-tugas ini selesaikan. Dianggap ngambil kuliah itu kan. Itu Mas. Ya kalau saya itu kalau mau saklek ya agak sulit ya, tapi kalau nggak saklek ya ini aturan. Kan jadi serba repot memang. Ya, kebijakan MBKM itu kan ya kebijakan yang sebetulnya kan hitung dari atas itu ya, top down. Kenapa harus 20 SKS yang dikonversi ya? Kita di kampus itu nggak bisa nolak, harus 20 SKS gitu. Dan 2 kali, jadi 40 SKS 2 semester. Kenapa 20 SKS? Saya nggak tahu alasannya apa mereka itu. Kenapa tidak 24 SKS sekalian ya kan? 1 semester. Jadi enak kalau 24 SKS itu kan. Wah, ini bisa dikonversi semua ya. 20 SKS ya mungkin mereka menghitungnya beban jam kuliahnya itu loh. 20 SKS itu kan 1 semester itu ditempuhnya. Dengan jam kuliah yang sekian banyaknya itu. Itu Mas. Cuman kemudian ketika ada mata kuliah yang tertinggal dan dia harus diulang di tahun depan, ya, semester genap, lah itu agak repot memang kemudian. Jika tidak bisa dikonversi harus diambil lagi di semester 8 katakanlah. Waduh, kalau diambil di semester 8, ya kapan selesainya gitu kan. Semester 9 Anda selesai. Apa kalau Anda mau semester 9 selesai, kan baru 4,5 tahun kan? Itu Mas Ferdi. Oke. Kalau untuk job training tuh bisa ngambil studi independen nggak, Pak? Kalau ini kan mumpung lagi dibuka pendaftaran ya, Pak. Studi independen, kemudian Anda konversinya job training. Gitu.
Maksudnya kalau misal kita ambil job training, kita bisa ikut studi independen apa? Mumpung lagi dibuka. Studi independen? Iya. Ya bisa, ambil aja studi independen. Terus kamu ambil job training gitu? Bukan. Jadi kalau nggak salah tuh maksudnya job apa ya? Job training itu kan kita udah ambil di semester 7 kan. Tapi kalau studi independen tuh bisa ikut nggak? Mumpung lagi kalau misalnya Saya kok nggak paham pertanyaannya, gimana maksudnya? Anda sudah ngambil job training. Sekarang Ya. di semester berapa ini? Ini baru masuk semester 6. Oh, sama ya, semester 6. Terus sudah ngambil job training. Iya. Loh, ngambil job training semester berapa? Semester 7 nanti ke depannya. Oh, baru nanti. Belum ngambil job training dong. Terus bisa dikonversikan ke job training gitu? Bukan, bisa dikonversi ke studi independen. Maksud saya gini Pak, kalau kita udah ambil job training, nah apa ya? Mau ngambil MSIB? Bisa, nggak masalah. Ini. Masalah toh? Maaf, apa aja? Ini kan maksudnya gini Pak, kalau udah ambil job training, ya kalau misalnya ambil studi independen, apakah SKS-nya bisa digunakan untuk job training gitu loh Pak? Paham Pak? Gimana Ferdi? Saya nggak paham ya apa yang kamu tanyakan. Maksudnya kalau ambil studi independen, apakah SKS-nya bisa digunakan untuk job training? MSIB bisa dikonversi ke job training gitu? Bisa kalau itu kalau job training, kalau kita ambil, ya, kita kalau kurang lebihnya Pak. Gimana kamu gimana? Pertanyaannya gimana? Nggak paham aku. Ini mungkin saya jadi translator aja ya Pak. Mungkin saya bantu. Saya bantu aja Pak. Ini mungkin maksudnya Ferdi. Jadi kalau misalkan ngambil studi independen, itu bisa dikonversi ke job training atau tidak gitu kali Pak maksudnya. Begitu Ferdi. Halo. Ferdinya malah hilang. Iya maksud saya begitu Pak. Ya bisa lah, MSIB dikonversi ke job training bisa. Oh iya, oke. Oke Pak, terima kasih. Ya. Apalagi? Pak, saya mau nanya ini Pak, kan input KRS lebih dulu ya Pak daripada jadwal pengumuman MSIB. Dan kalau misal ternyata kita nggak keterima terus ternyata pas KRS tuh kita udah input KKN gimana ya Pak? Maksudnya kan kita nggak tahu ya Pak, kita saya diterima atau enggak di MBKM-nya. Kalau misal tetap input KKN sebelum di KRS-nya gimana Pak? Ya justru itu memang strateginya harus gitu. Kamu harus input semua mata kuliah yang kamu ambil di semester 6 ini. Dah, gitu aja. Itu mudahnya begitu. Ya. Oke Pak, baik Pak, makasih. Ini ada cerita nih ya yang dari kebetulan dari prodi lain. Dia ambil IISMA, kuliah di luar negeri. Tapi di UPN Jogja dia semester itu nggak input sama sekali. Dan terus mau dikonversikan ke apa mata kuliahnya? Nggak bisa dikonversikan dong. Harus nunggu 1 tahun dia harus bisa dikonversikan lagi. Makanya daripada itu, saran saya, kamu tetap input mata kuliah seperti yang ingin kamu ambil di semester 6 ini. Semua harus diinput. 24 SKS ya diinput semua 24 SKS.
Nanti perkara konversi setelah diterima, kan Anda bisa dikonversi mana yang bisa dikonversi. Karena kita sistemnya memang belum paket. Nanti kalau sudah kita pakai sistem paket, magang misalnya, ini mata kuliah apa saja yang bisa dikonversi di magang. Ya, tapi kan saya harus bisa mengendalikan mitranya. Kalau Anda magang di perusahaan X, ternyata yang CPL-nya yang didapat ini ya bisa dikonversi. Nanti di magang mandiri, kita akan punya angan-angan untuk bisa membuat magang mandiri. Tapi saya nggak tahu, bertanya-tanya juga nanti kalau misalnya magang mandiri, apakah masih banyak yang berminat gitu ya. Kalau magang mandiri kan dibiayai oleh UPN sendiri ya. UPN sendiri ya kalau membiayai sesuai kemampuan UPN kan, kemungkinan besar akan beda dengan negara. Negara sekarang Anda dapat dulu pertama batch pertama MBKM itu tinggi sekali. Anda dapat sebulan kalau yang offline pekerjaannya itu 3 juta, 4 juta. Sekarang 2.900.000. Soalnya apakah UPN mampu nanti kalau mandiri ya. Kalau nggak ada duitnya mahasiswa masih tertarik nggak untuk magang? Saya kira masih tertarik ya karena bukan orientasinya semata-mata uang yang hanya sekejap itu kan 1 semester atau 2 semester. Tapi lebih pada ilmu, lebih pada pengalaman. Anda bisa mengerti proses kerja di dunia industri, mengalaminya sendiri gitu. Itu saya kira jauh lebih penting daripada nilai uangnya. Meskipun uang itu ya penting gitu kan, cuma tidak semata-mata itu. Itu Mas. Dan ini memang akan berhenti ya, MBKM itu berhenti di 2024 yang dibiayai oleh negara. Makanya ini Anda manfaatkan betul-betul ini yang 2023 ini. 2023 semester genap dan mungkin 23-24 semester ganjil itu masih dibiayai oleh pemerintah. Setelah itu kan 2024 ada pemilihan presiden, ganti menterinya, pendidikannya termasuk kebijakan-kebijakannya mungkin ganti kan. MBKM yang semoga masih bisa dipertahankan. Jadi sebuah tradisi, paling enggak dipertahankan oleh kampus masing-masing gitu ya. Makanya kemudian didesain ada MBKM mandiri besok mulai tahun 2024 dan seterusnya. Mandiri itu artinya tidak lagi dibiayai oleh pemerintah, dan dibiayai oleh kampusnya masing-masing kalau kampusnya mampu. Ya, gitu ya, Mas dan Mbak. Pak, maaf Pak, nanya lagi Pak. Berarti ini nanti kalau kita KRS, kalau ini kan SKS ini sudah mencukupi buat KKN, berarti tinggal kita ambil KKN dan job training saja gitu. Nanti kalau misal keterima, itu KKN sama job trainingnya dilepas atau gimana ya Pak? Kan tadi Bapak juga bilang KKN nggak bisa dikonversi loh Pak. Dulu KKN nggak bisa. Itu ini kan bisa dikonversi, kenapa dilepas? Gini Pak, kan Dokternya kan pengumuman. keluarnya semester 7, besok kan katanya. Iya, tapi kan penerimaan hasil diterima atau tidaknya menjadi peserta magang di MSIP itu kan setelah input KRS Pak. Jadi saya itu niatnya memang mau ambil KKN juga. Siapa tahu kalau misal MBKM-nya nggak didapat, jadi bisa langsung KKN gitu loh Pak. Namun kan kita nggak tahu ya Pak yang di depan kayak gimana. Jadi saya sebenarnya cari amannya kayak gitu. Tapi apa itu dibolehkan atau enggak gitu? Boleh, boleh. Kamu kan sudah saya bilang kan kamu input semua mata kuliah yang ada dulu. Dan kayaknya KKN itu juga mulainya tidak di awal semester ya kayaknya. KKN itu di tengah-tengah semester ya katanya. Cuma 2 bulan kan. Iya Pak. Boleh diinput aja dulu Mas. Nanti kamu kalau nggak input malah ketinggalan nanti kamu. Iya Pak. Makasih banyak Pak.
Yang lain? Pak, izin bertanya. Berarti kan untuk matkul mana yang akan dikonversikan itu tergantung capaian pembelajaran saat magang nanti. Kalau di broadcasting semester 6 nanti kan ada matkul yang penyiaran radio, tapi misal kami magang bukan di perusahaan radio itu, masih bisa dikonversi nggak Pak si matkul yang penyiaran radio ini? Terima kasih Pak. Penyiaran radio. Ya bisa lah. Nanti kan penyiaran radio banyak aspeknya juga kan. Misalnya menulis naskahnya atau apa itu. Ya, Baik, memang terima kasih. ya. Gimana Bu? Memang idealnya menyangkut itu. Ya. Makanya ketika misalnya mata kuliah konsentrasi broadcasting itu idealnya memang Anda magangnya di industri-industri broadcasting, kan? TV, radio, atau podcast, streaming, dan lain-lain. Idealnya seperti itu. Tapi kan susah itu. Nah, kita mau membidik perusahaan tertentu, itu belum tentu diterima juga kan, karena saingannya banyak. Nah, sebenarnya ya konversinya memang agak apa namanya itu, agak adaptif ya, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Nggak bisa kaku. Gitu ya Mbak Rahayu. Baik Pak, makasih Pak. Nah, yang lain cukup ya? Maaf Saya Pak. izin bertanya Pak. Raihan, Ferdi udah banyak bertanya nih Ferdi. Raihan, silakan Raihan. Oke, ini kan saya markom ya Pak, dan untuk besok semester 6 itu kan setelah saya akumulasi itu kan kira-kira dapat 19 SKS. Misalnya saya tambah pilihan satu kan berarti misalnya tambah 3 SKS lagi kan berarti 22. Nah itu nanti konversi 20 SKS-nya kayak gimana ya Pak ya? Aduh, kalau 22 ya yang bisa dikonversi tetap 20 Mas. Iya. Atau kalau 22 itu ya terpaksanya ya itulah memang agak susah ya. Kalau 19 SKS nggak bisa 22, nggak bisa harus tepat 20 ya. Itu kan memang kebijakannya dari sana begitu ya. Ya. Si Maaf Pak, tadi tanya, kalau kita ambil job training di semester 6, kira-kira boleh nggak Pak? Lah nggak keluar kok diambil gimana? Bukan boleh dan tidak boleh. Oh. Kalau nggak keluar ya nggak bisa diambil toh. Ya kan? Kalau nggak keluar ya nggak bisa diambil. Kalau keluar ya bisa diambil. Prinsipnya kan gitu. Wah, justru ini keluar di semester 6 bisa diambil. Tapi kalau nggak keluar ya piye ngambil kalau nggak keluar. Bisa diambil. Ada lagi? Oke Pak, terima kasih. Oke. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan melalui darat. Melalui kopi darat. Mungkin belum begitu jelas. Silahkan menghubungi saya. Jadi kalau mau ketemu saya itu nggak usah WA. Langsung datang ke kampus. Temui, dicari di ruang kerja saya di ruang dosen lantai 2 itu. Kalau WA itu ya saya agak susah. Pak, mau ketemu jam berapa? Nah itu nggak bisa ya jamnya kalau pasti di situ terus kan muter ya. Kalau belum ada di ruang ya ditunggu. Pasti saya akan ke ruangan. Itu. Kalau saya suruh janji jam berapa itu agak susah. Waktunya kadang tidak pasti. Kalau ada di kampus ya ada gitu. Langsung aja datang ke kampus. Jangan masih di rumah tanya
Nanti ada di kampus enggak, saya masih di rumah tunggu dulu ya Pak. Waduh, kalau suruh nunggu bareng ya susah ya. Gitu ya teman-teman. Pada prinsipnya saya siap membantu ya, kapanpun. Yaitu Anda datang ke kampus. Kalau lewat WA agak sulit sekarang menyelesaikan masalah lewat WA. Karena begitu banyak yang WA. Dan kadang tidak bisa diselesaikan hanya lewat WA. Itu ya, terima kasih atas perhatiannya. Nur Rohmah, terima kasih ya. Sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak Pak Ari. Membuat ini room Zoom. Ini roomnya premium juga ini ya Zoom-nya ya, nggak habis-habis. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ke saya. Saya tutup ya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap Terima dapat kasih pembukaan ya. Masih Pak. Masih Ferdi. Sama. Ferdi.